Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri Taruna Tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Dinar Zakirana, STB 5586, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Pada UAS Kriminologi kali ini, saya akan membahas mengenai kasus korupsi MBG oleh Badan Gizi Nasional. Berikut adalah penjelasannya. Halo rekan-rekan dan ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis kasus korupsi MBG oleh Badan Gizi Nasional dengan menggunakan pendekatan kriminologi. Pembahasan kali ini penting karena kasus korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks program pemenuhan gizi, dampaknya bahkan dapat dirasakan oleh anak-anak sebagai kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program tersebut. Untuk memahami mengapa tindak pidana tersebut dapat terjadi, saya akan menganalisisnya dengan menggunakan 3 teori kriminologi, yaitu strain theory, social control theory, dan conflict theory. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai profil dan anggaran MBG. Pertama, kita melihat profil program MBG. Program ini merupakan kebijakan berskala nasional yang bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda, karena cakupannya yang sangat luas. Program ini memperoleh dukungan anggaran yang sangat besar dari APBN. Dalam materi ini dijelaskan bahwa anggaran MBG meningkat dari sekitar 85,2 triliun pada tahun 2025 menjadi 268 triliun pada tahun 2026 atau mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Besarnya anggaran tersebut tentu memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, di sisi lain, semakin besar dana yang dikelola, semakin besar pula potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Dalam kriminologi, kondisi seperti ini sering disebut sebagai opportunity for crime, yaitu adanya kesempatan yang memungkinkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Kronologi dan modus operandi. Selanjutnya, kita masuk pada kronologi dan modus operandi kasus. Dalam materi dijelaskan bahwa terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dalam bentuk penyimpangannya yang disebutkan antara lain pengalihan dana operasional ke yayasan yang terafiliasi dengan pelaku, manipulasi sistem kemitraan pelayanan gizi, dan adanya praktik pemerasan dan gratifikasi dalam penentuan lokasi dapur gizi di daerah. Jika kita melihat pola tersebut, sebenarnya terdapat satu benang merah, yaitu penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Modus seperti ini sering ditemukan dalam kejahatan kerah putih atau white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya organisasi. Dampak dari korupsi tidak hanya berupa hilangnya uang negara. Dalam kasus ini, materi menjelaskan bahwa penyimpangan anggaran menyebabkan menurunnya kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Bahkan disebutkan adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang baik. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekedar angka kerugian negara. Korupsi dapat mengurangi kualitas pelayanan publik, menghambat pencapaian tujuan pembangunan, serta merugikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan pemerintah. Selanjutnya, kita akan menganalisis kasus ini menggunakan strain theory yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Menurut teori ini, kejahatan dapat muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai seseorang dengan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Dalam kondisi tersebut, sebagian individu memilih jalan pintas yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, materi menjelaskan bahwa para pelaku diduga memiliki orientasi terhadap kekayaan, status sosial, maupun kepentingan politik tertentu. Namun,
Alih-alih mencapainya dengan jalur yang legal, mereka justru memanfaatkan anggaran negara untuk memenuhi kepentingan tersebut. Dari perspektif string teori, tindakan korupsi dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi menyimpang ketika seseorang lebih mengutamakan pencapaian tujuan pribadi dibandingkan kepatuhan terhadap aturan hukum. Teori yang kedua adalah social control theory dari Travis Hirschi. Teori ini berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Yang membuat seseorang tetap patuh adalah adanya kontrol sosial seperti nilai moral, rasa tanggung jawab, pengawasan, dan ikatan terhadap masyarakat. Dalam materi dijelaskan bahwa pelaku kehilangan rasa takut terhadap sanksi moral maupun hukum. Selain itu, sebagai lembaga yang relatif baru, sistem pengawasan internal dianggap belum cukup kuat, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Melalui teori ini, kita dapat melihat bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah lemahnya mekanisme pengawasan organisasi. Ketika kontrol teori internal lemah dan risiko tertangkap rendah, peluang terjadinya tindak korupsi semakin besar. Teori yang ketiga adalah konflik teori, yang dipengaruhi pemikiran Karl Marx dan Willem Bonner. Teori ini melihat kejahatan sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung menggunakan posisinya untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri. Dalam materi dijelaskan bahwa terdapat dugaan penggunaan kekuasaan untuk mengarahkan proyek kepada kelompok tertentu serta membatasi akses pihak lain yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama. Selain itu, masyarakat yang menjadi penerima manfaat justru berada pada posisi yang paling dirugikan. Melalui perspektif ini, korupsi dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis demi keuntungan kelompok tertentu. Setelah membahas ketiga teori tersebut, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. String teori sangat baik dalam menjelaskan motif individu dan alasan seseorang memilih jalan ilegal untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, teori ini kurang menjelaskan mengapa sistem pengawasan dapat gagal berfungsi. Yang kedua, social control theory mampu menjelaskan bagaimana lemahnya pengawasan dan kontrol sosial dapat mendorong terjadinya kejahatan. Akan tetapi, teori ini kurang memperhatikan faktor kekuasaan dan politik yang lebih luas. Sedangkan, konflik teori memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kejahatan struktural. Namun, teori ini terkadang terlalu berfokus pada faktor kelas sosial dan kurang memperhatikan aspek psikologis individu. Berdasarkan analisis, teori yang dianggap paling relevan adalah konflik teori. Alasannya, kasus ini dipandang bukan sekedar tindakan korupsi biasa, melainkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan melalui struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaku. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana akses terhadap kekuasaan dapat digunakan untuk mengendalikan sumber daya publik dan mengarahkan manfaatnya kepada kelompok tertentu. Dengan kata lain, konflik teori memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami hubungan antara kekuasaan, kebijakan publik, dan tindak korupsi. Untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, memperkuat pengawasan dengan melibatkan lembaga pengawas dan penegak hukum secara aktif. Kedua, meminimalkan intervensi manual dalam proses verifikasi dan pengambilan keputusan melalui digitalisasi sistem agar peluang manipulasi semakin kecil. Ketiga, membentuk mekanisme kontrol independen yang melibatkan akademisi, pakar, dan masyarakat sipil sehingga pengawasan tidak hanya berasal dari internal lembaga. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola program publik dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik dalam jumlah besar harus selalu diiringi dengan sistem pengawasan yang kuat, transparan yang tinggi, dan integritas para penyelenggara negara. Melalui pendekatan kriminologi, kita dapat memahami bahwa korupsi tidak terjadi karena satu faktor saja. Ada faktor individu, faktor lemahnya kontrol sosial, dan faktor struktural yang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui perbaikan sistem, penguatan pengawasan, maupun pembangunan budaya integritas dalam birokrasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.